Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Aku tinggal di desa kecil, sunyi dan jauh dari kota. Di sini, semua orang tahu satu sama lain. Tak ada rahasia yang bertahan lama, setidaknya itu yang kami kira. Di tengah kehidupan yang teratur itu, ada dua nama yang cukup dikenal, Mbak Arum dan Pak Roni. Keduanya sudah berkeluarga. Mbak Arum, umur 35, menikah muda, punya 2 anak remaja. Pak Roni, 40-an, istrinya sibuk di rumah, anaknya 4, 2 masih bayi. Mereka tinggal berdekatan, hanya selisih beberapa rumah. Tak hanya tetangga, mereka juga masih ada hubungan darah. Mertua mereka bersaudara. Dari luar, hubungan mereka tampak wajar. Mbak Arum sering datang ke rumah Pak Roni, katanya membantu mengurus bayinya. Pak Roni pun kadang mampir ke rumah Mbak Arum, alasan yang sama, keluarga katanya. Di desa itu bukan hal aneh, orang saling bantu. Tapi ada yang terasa janggal, hanya saja tak banyak yang berani menyebutnya. Aku pernah melihat sendiri bagaimana mereka bicara lebih lama dari seharusnya. Tatapan yang bukan sekadar saudara. Senyum yang terlalu manis. Sentuhan kecil yang seperti kebetulan, tapi tidak pernah terasa kebetulan bagiku. Sore itu, aku duduk di depan rumah ketika Pak Roni keluar dari rumah Mbak Arum. Ia tampak santai, tapi langkahnya tergesa. Aku memanggilnya. Mas Roni, dari rumah Mbak Arum ya? Iya, anaknya nangis tadi. Jawabnya sambil berlalu cepat. Tak menoleh, tak menyapa lebih lanjut. Terlalu singkat, terlalu gugup untuk sebuah alasan sederhana. Aku diam. Tidak menyebar gosip, tidak menduga-duga, tapi dalam hati, aku tahu. Ada sesuatu di balik semua kunjungan itu. Dan cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Mbak Arum dan Pak Roni tinggal berdekatan. Cuma berjarak 3 rumah. Mertuanya Mbak Arum dan mertua Pak Roni adalah kakak beradik. Di desa, hubungan darah seperti ini cukup jadi alasan untuk saling keluar masuk rumah. Orang lain melihatnya sebagai bentuk kekeluargaan. Tapi aku tidak. Sejak awal aku mencium sesuatu yang tidak beres. Mbak Arum sering datang ke rumah Pak Roni hampir setiap hari. Alasannya selalu sama. Membantu mengurus anak kembar Pak Roni yang masih bayi. Istri Pak Roni sibuk di dapur atau di ladang. Mbak Arum hadir, katanya membantu. Tapi bantuannya terasa terlalu sering, terlalu akrab, terlalu nyaman. Pak Roni juga tak kalah rajin. Kadang sore, kadang malam, kadang bahkan pagi-pagi sekali, ia datang ke rumah Mbak Arum. Katanya pinjam alat tukang, kadang antar makanan dari mertuanya. Tapi tidak semua orang pinjam obeng bisa duduk sejam di teras sambil tertawa-tawa. Aku pernah menyapa Pak Roni ketika ia baru keluar dari rumah Mbak Arum. Mas, rajin banget mampir ke situ, kataku datar. Dia tertawa singkat. Namanya juga, saudara Mas. Anak-anak butuh bantuan. Jawaban standar. Ringan. Tapi nadanya defensif. Di luar mereka seperti kakak adik. Di dalam, entah apa. Aku bukan orang yang suka mengurusi urusan orang lain. Tapi ada batas antara wajar dan aneh. Dan mereka melewati batas itu. Aku tahu apa yang kulihat. Cara mereka bertukar pandang. Gerak tubuh yang terlalu lepas. Tatapan yang tidak bisa dikendalikan. Orang-orang di desa belum curiga. Mereka percaya dengan cerita saling bantu. Tapi aku tidak. Orang yang saling bantu tidak saling menunggu kesempatan sepi. Orang yang saling bantu tidak saling tersenyum diam-diam saat pasangan masing-masing membelakangi. Sampai akhirnya, sebuah malam jadi titik balik. Tanpa sengaja seseorang melihat mereka. Bukan aku, tapi seseorang yang lebih dekat, lebih tahu. Dan sejak malam itu, rahasia mereka tidak lagi aman. Tidak ada yang curiga. Di mata warga desa, kedekatan Mbak Arum
Dan Pak Roni itu biasa saja. Mereka masih keluarga, masih sedarah lewat jalur pernikahan. Di desa kami, keluarga itu segala-galanya. Jadi, saat Mbak Arum mondar-mandir ke rumah Pak Roni, orang mengangguk maklum. Saat Pak Roni datang membawa makanan untuk Mbak Arum, orang menyebutnya bentuk perhatian. Aku mengamati semua itu. Dan yang membuatku jengkel, semua orang menutup mata. Bahkan, ibu-ibu di warung memuji Mbak Arum. Baiknya Arum itu, ya. Biarpun udah punya anak sendiri, masih mau bantu jagain anak-anak Roni. Kata Bu Marni sambil membungkus sayuran. Aku hanya diam waktu itu. Aku tidak ingin jadi orang pertama yang membuka luka. Tapi di kepalaku, semuanya mulai tidak masuk akal. Mana ada perempuan rela tiap hari datang ke rumah lelaki lain yang sudah beristri, hanya untuk mengurusi bayi? Mana ada lelaki yang begitu ringan kaki pulang pergi ke rumah perempuan lain? Tapi masyarakat tidak mempertanyakan. Mereka melihat yang tampak. 2 orang saling bantu, 2 keluarga yang rukun. Anak-anak mereka pun terlihat akrab. Jika ada yang bertanya, jawabannya selalu, kami ini masih keluarga, terlalu mudah dipercaya, terlalu rapi disembunyikan. Suatu siang, aku sempat duduk bersama Pak Roni di pos ronda. Dia membawa teh manis, duduk di sampingku. Kami ngobrol soal tanaman dan harga pupuk. Lalu tanpa kutanya dia bilang, Mbak Arum itu kayak adik sendiri buat saya. Udah kayak saudara kandung. Aku menatap matanya. Tenangnya terlalu dibuat-buat. Aku hanya menjawab, kalau memang adik sendiri jangan sampai bikin istri sendiri curiga. Dia tersenyum, tapi tak membalas. Ada jeda aneh. Lalu dia ubah topik. Aku tahu, sesuatu sedang dijaga di balik semua keakraban itu. Dan cepat atau lambat, semua yang mereka sembunyikan akan bocor. Orang-orang mungkin melihat mereka seperti keluarga, tapi aku tahu. Yang terlihat baik-baik saja kadang justru yang paling busuk di dalam. Meski semua tampak wajar di mata orang lain, aku mulai melihat hal-hal kecil yang mengganggu. Perubahan yang tidak langsung mencolok, tapi cukup membuatku berhenti, berpikir. Suatu sore, aku lewat gang sempit di belakang rumah Pak Roni. Di sanalah aku melihat mereka, Mbak Arum dan Pak Roni, berdiri terlalu dekat. Tidak ada anak-anak di sekitar. Tidak ada ember cucian. Tidak ada urusan keluarga. Hanya mereka berdua. Diam, tapi saling pandang seperti sedang bicara lewat mata. Aku menepi, bersembunyi di balik pagar bambu tetangga. Mereka tidak tahu aku melihat. Begitu, Mbak Arum menyadari seseorang lewat di ujung gang, ia buru-buru membetulkan kerudungnya. Pak Roni langsung berjalan menjauh, berpura-pura melihat ke arah atap. Seolah yang baru saja terjadi bukan apa-apa. Tapi aku tahu. Itu bukan pandangan antara 2 orang yang saling bantu. Itu bukan sikap 2 orang yang hanya saudara. Setelah hari itu, aku mulai lebih awas. Dan makin sering aku mengamati, makin banyak yang terlihat ganjil. Pernah, waktu malam Jumat, ada pengajian kecil di rumah salah satu warga. Semua orang hadir. Tapi Pak Roni tidak terlihat. Mbak Arum juga tidak datang. Aku sempat tanya pada Bu Warti, tetangga dekat mereka. Katanya Arum sakit kepala, Mas. Roni juga jaga anak-anak di rumah, katanya. Tapi kemudian, aku pulang lebih cepat dari pengajian. Dan saat lewat jalan belakang, jalan gelap dan jarang dilalui, aku mendengar suara dari arah gudang jamur di belakang rumah Pak Roni. Suara samar, lirih. Aku tak berani mendekat malam itu. Tapi rasa di perutku mengatakan satu hal. Mereka sedang bersama. Aku mulai mencatat semuanya di kepalaku. Kapan mereka terlihat berdua? Jam berapa Mbak Arum datang ke rumah Pak Roni? Berapa lama ia di sana? Kadang sejam, kadang lebih. Tak ada orang lain yang merasa perlu peduli. Tapi aku merasa wajib tahu, karena aku tahu kemunafikan ketika melihatnya. Yang lainnya sibuk dengan ladang dan anak. Tapi aku tahu, sesuatu sedang berjalan diam-diam. Hubungan yang tidak seharusnya. Dan tanda-tanda itu makin lama makin jelas. Malam itu sunyi. Angin dingin menusuk sampai ke tulang. Sekitar pukul 11, aku baru saja pulang dari rumah teman di ujung desa. Jalanan sepi, hanya suara langkah kakiku dan gesekan daun pisang di tepi jalan yang terdengar.
Ketika aku melewati rumah Pak Roni, aku berhenti. Ada cahaya dari belakang rumahnya. Lampu di gudang jamur menyala terang. Gudang itu biasanya gelap di malam hari. Tak ada aktivitas. Semua orang tahu jamur tidak dirawat larut malam. Tapi malam itu, lampu menyala dan pintu kayunya sedikit terbuka. Aku berjalan pelan ke arah samping rumah, menyelinap lewat celah sempit antara pagar dan tembok tetangga. Nafasku kutahan. Saat jarakku tinggal beberapa meter dari pintu gudang, aku dengar suara. Itu suara perempuan, Mbak Arum. Lalu disusul suara laki-laki, Pak Roni. Mereka berbicara dengan nada rendah, tapi bukan suara biasa. Bukan suara orang ngobrol soal jamur atau anak-anak. Nada mereka berbeda, intim. Pelan, sesekali, tertawa kecil lalu diam yang panjang. Diam yang tak nyaman untuk didengar orang luar. Aku mendekat sedikit, menempelkan telinga ke dinding gudang kayu yang tipis. Saat itulah aku mendengar suara yang tidak bisa salah lagi. Desah lirih, kecupan cepat, kalimat pendek penuh godaan. Aku mundur. Jantungku berdetak keras, mulutku kering. Tidak, ini bukan sekadar kunjungan keluarga. Ini bukan pertolongan antar tetangga. Aku berdiri dalam gelap, terpaku. Ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Ingin bicara, tapi kepada siapa aku harus berkata. Aku berbalik dan pergi diam-diam. Tapi sejak malam itu, semua keraguan berubah jadi keyakinan. Apa yang selama ini kusebut aneh, sekarang punya bentuknya. Mbak Arum dan Pak Roni sedang bermain api, dan mereka pikir tidak ada yang melihat. Mereka salah. Malam itu, aku kembali ke gudang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Pukul 11:15. Langit mendung, tapi belum hujan. Jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan. Aku menyelinap lewat jalur samping rumah Pak Roni, seperti sebelumnya. Lampu gudang menyala lagi. Tapi kali ini pintunya tidak hanya terbuka sedikit, terbuka lebar. Tirai plastik tipis bergoyang tertiup angin. Aku mendekat perlahan. Awalnya hanya ingin memastikan. Tapi begitu aku sampai di sudut pintu, aku berhenti. Nafasku terhenti. Di dalam, aku melihat mereka. Jelas, tanpa tirai, tanpa penghalang. Mbak Arum dan Pak Roni. Telanjang sebagian, mereka bercinta di antara rak-rak jamur. Di atas terpal plastik, di tempat biasanya tumpukan baglok diletakkan. Mataku menatap lama, tapi tubuhku kaku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Otakku tidak bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Ini bukan sinetron, bukan kabar gosip. Ini nyata, di depan mataku. Mereka tidak sadar aku ada di sana. Entah terlalu tenggelam dalam nafsu atau terlalu yakin tidak akan ada yang tahu. Suara napas mereka jelas. Desah. Panggilan nama. Pujian-pujian pendek. Mbak Arum menyebut nama Pak Roni seperti bukan lelaki beristri, seperti suaminya sendiri. Jantungku berdetak terlalu cepat. Kakiku gemetar. Aku hampir muntah, tapi aku tahu, satu suara saja, satu gerakan saja, bisa membuat mereka sadar aku ada di sana, dan aku tidak siap untuk berhadapan dengan mereka. Jadi, aku mundur. Pelan. Napasku kutahan, langkahku kuhitung. Setiap detik terasa seperti selamanya. Begitu cukup jauh dari gudang, aku lari. Lari secepat yang bisa kulakukan. Sampai ke rumah, aku mengunci pintu dan duduk di lantai. Lama. Diam. Tidak percaya dengan apa yang barusan kulihat. Apa yang selama ini aku curigai, ternyata lebih buruk dari dugaanku. Pagi setelah malam sial itu, aku belum benar-benar tidur. Mataku merah, kepala berdenyut. Semua yang kulihat di gudang masih berputar di kepalaku. Kubuka jendela, kubiarkan angin masuk, berharap bisa menenangkan pikiran. Tapi tidak ada yang tenang pagi itu. Sekitar pukul 9, Pak Roni datang, mengetuk pintu rumahku 3 kali, cepat, seperti orang yang sedang gelisah. Aku membuka pintu pelan. Dia berdiri di depan, pakai jaket lusuh, wajahnya datar tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. "Boleh masuk, Mas?"
katanya singkat. Aku mengangguk. Dia duduk tanpa bicara. Tangannya menggenggam sesuatu di saku jaket. Beberapa detik kami hanya diam. Aku menunggu dia bicara. Dan akhirnya, dengan suara rendah tapi tegas, dia berkata, "Tadi malam, aku tahu kamu lihat." Jantungku langsung berdetak keras. Jadi dia tahu. Dia sadar aku ada di sana. "Ini," katanya, sambil menarik amplop kecil dari saku dan meletakkannya di meja. "Jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ini cuma untuk jaga ketenangan. Nggak perlu ada yang tahu." Aku menatap amplop itu. Tebal. Mungkin berisi uang yang cukup untuk 1 bulan belanja. Tapi justru itulah yang membuatku muak. Dia pikir semuanya bisa selesai dengan uang? Aku tidak langsung menjawab. Dalam diriku bertarung 2 hal. Kemarahan dan kehati-hatian. Aku ingin meledak. Tapi aku tahu, 1 langkah salah bisa menyeret banyak orang dalam kehancuran. Termasuk anak-anak mereka. Pak Roni menatapku. "Tolong Mas, demi keluarga kami masing-masing." Aku tidak menyentuh amplop itu. Aku tidak menjanjikan apapun. Tapi, aku juga tidak menolak. Diamku pagi itu adalah jawaban yang ia inginkan. Setelah 5 menit, dia berdiri dan pergi. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada salam. Dan aku hanya duduk, menatap amplop itu lama sekali. Rasanya seperti sedang memegang aib orang lain, yang jika kubuka, bisa membaar satu desa. Beberapa hari setelah Pak Roni datang dengan amplopnya, aku masih diliputi diam. Tapi diamku tak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku sedang duduk di pos, Ronda Mas Agung datang. Ia saudara jauh Mbak Arum dan Pak Roni, juga pemilik gudang jamur itu. Orangnya tenang, jarang ikut campur urusan orang. Tapi hari itu dia mendekatiku dengan ekspresi yang berbeda, tegang dan gelisah. "Mas," katanya sambil menyalakan rokok, "kau tahu sesuatu soal gudang itu, ya?" Aku menatapnya lama. "Tak," langsung jawab. Tapi dia tidak menunggu izin. Dia bicara. "Aku yang pertama lihat mereka," ujarnya pelan. "Waktu itu tengah malam, aku mau cek kelembaban ruang jamur. Aku masuk, lampu mati, tapi aku dengar suara. Nada bicaranya merendah. Aku bisa lihat tangannya gemetar sedikit, meski dia mencoba menutupi dengan rokoknya. Saat itu aku kira maling. Tapi waktu lampu nyala, mereka di situ. Di pojok. Separuh, telanjang. Aku langsung mundur. Aku tidak tanya siapa mereka. Aku sudah tahu jawabannya." Mas Agung melanjutkan. "Waktu itu Pak Roni samperin aku. Langsung. Nggak pakai muter-muter. Kasih uang. Suruh diam." Aku mengangguk pelan. "Aku juga." Dia tertawa pendek, getir. "Berarti kita sama. Disogok dengan uang supaya tutup mulut." "Tapi kau cerita," kataku. "Sedikit," sahutnya cepat. "Bukan ke keluarga mereka, tapi kedua orang. Teman dekat. Kupikir, aku nggak sanggup simpan sendiri. Aku menghela napas panjang. Ternyata aku bukan satu-satunya saksi. Dan Mas Agung lebih cepat bicara daripada aku." "Tapi kenapa belum kau bicarakan ke keluarga mereka langsung?" tanyaku. Mas Agung membuang abu rokok. "Karena aku pengecut. Aku takut, kalau semua pecah, itu bukan cuma mereka yang rusak. Nama keluarga besar ikut tercoreng. Termasuk aku. Aku paham maksudnya. Di desa seperti ini, aib bukan hanya milik si pelaku. Aib menular. Dari satu rumah, bisa mencoreng 5 keluarga. Aku dan Mas Agung sama-sama duduk diam setelah itu. Tidak ada yang berani menyebut nama Mbak Arum atau Pak Roni secara langsung lagi. Tapi kami tahu, sejak malam itu, bom waktu sedang berdetak. Dan kami hanya bisa menunggu kapan meledaknya. Sore, itu seharusnya biasa saja. Angin berhembus pelan, suara ayam berkokok dari kandang belakang, dan warga mulai keluar rumah untuk menyiram tanaman atau duduk di teras. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah sore itu. Dan semua dimulai dari mulut yang tak sengaja terbuka. "Mas, Agung datang ke rumah mertuanya Pak Roni. Maksudnya hanya mampir, seperti biasa, ngobrol ringan soal panen dan jamur yang mulai tumbuh lambat karena musim.
Tapi entah karena lelah, entah karena pikirannya terlalu penuh, Mas Agung lengah. Sebenarnya, Pak Roni itu kok bisa-bisanya ya sama Mbak Arum di gudang? Waktu malam-malam itu, katanya pelan sambil menyesap teh. Aku sendiri yang lihat, waktu mau ngecek jamur. Kalimat itu seharusnya tidak keluar, tapi sudah terlambat. Mertua Pak Roni terdiam, matanya melebar. Cangkir teh di tangannya gemetar. Dia tidak langsung bertanya ulang, hanya menatap Mas Agung dengan tatapan kosong, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mas Agung sadar dalam sepersekian detik bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Tapi tak ada jalan untuk menarik kembali kata-kata yang sudah terucap. Beberapa jam setelah itu, berita mulai menyebar. Aku tahu dari suara-suara pelan yang mulai terdengar, di warung, di masjid, di pinggir jalan. Suara bisik-bisik yang membawa satu nama, Mbak Arum, dan satu nama lagi, Pak Roni. Dalam sehari, gosip itu berubah jadi omongan terbuka. Katanya kepergok di gudang jamur. Aku dengar sendiri dari mertuanya. Mbak Arum? Masa iya? Kelihatannya baik. Tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang percaya, tapi tidak ada juga yang menyangkal. Semua informasi terdengar cukup jelas, terlalu spesifik untuk dianggap cuman gosip. Aku hanya bisa duduk diam di teras rumah, melihat percikan api mulai menyala. Apa yang dulu hanya ku tahu diam-diam, kini menjadi rahasia yang diketahui satu desa. Dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari itu, langit mendung. Angin terasa berat. Warga desa tahu akan ada pertemuan keluarga besar. Bukan hajatan, bukan syukuran, tapi sesuatu yang lebih gelap. Rumah mertua Pak Roni menjadi tempatnya. Aku tidak diundang, tapi kabar seperti ini cepat menyebar. Dan diam-diam aku berdiri agak jauh, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh agar tidak dianggap ikut campur. Kursi-kursi plastik berderet di ruang tamu yang sempit. Para sepuh duduk di barisan depan. Suara tidak ada yang keras, tapi tegang. Setiap orang menatap satu arah. Ke Mbak Arum dan Pak Roni, mereka duduk terpisah. Wajah Mbak Arum pucat, rambutnya dikuncir asal-asalan. Pak Roni hanya menunduk, tangan mengepal di pangkuannya. Tidak ada yang berani menatap balik. Mertua Pak Roni yang pertama bicara. Jelaskan. Di gudang jamur. Malam itu. Kau sama siapa? Tidak, ada jawaban. Jangan main-main. Ini bukan urusan kecil. Desa sudah bicara. Anak-anak kalian bisa hancur kalau ini tidak jelas. Suara itu membuat semua kepala menunduk. Aku bisa lihat tangan Mbak Arum gemetar. Akhirnya, Pak Roni bicara. Pelan. Saya khilaf. Satu kata. Tapi seperti granat meledak di tengah ruangan. Beberapa perempuan mulai menangis pelan. Suami Mbak Arum berdiri, menatapnya lama sekali. Tidak berkata apapun. Tidak memukul. Tidak membentak. Tapi sorot matanya lebih menusuk dari kemarahan manapun. Aku cuma pengen bantu. Urusin anak-anak, kata Mbak Arum lirih. Awalnya. Tapi jadi salah arah. Tidak ada pembelaan panjang. Tidak ada alasan besar. Hanya pengakuan yang datang telat. Tapi cukup untuk membenarkan semua desas-desus yang selama ini hanya berputar di udara. Setelah itu, tidak ada keputusan langsung. Tidak ada perceraian hari, itu juga. Tapi jelas satu hal, kepercayaan telah hilang. Aku pulang dalam diam. Di luar, langit mulai gelap. Tapi di dalam hati keluarga itu, lebih gelap lagi. Suasana di ruang tamu itu mencekam. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan, mengusir panas yang tak mampu diatasi oleh udara berat. Semua mata tertuju pada Mbak Arum dan Pak Roni. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Keluarga besar yang biasanya penuh canda tawa kini duduk diam, tidak tahu harus berkata apa. Semua tahu, apa yang terjadi hari itu adalah akhir dari sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Sekilas, aku melihat Pak Roni menunduk lebih dalam. Matanya kosong, wajahnya tertutup bayangan. Ia seperti sedang menunggu waktu untuk menghilang, atau sekadar berharap orang-orang melupakan segala sesuatu yang baru saja terbongkar. Namun, tak ada yang bisa melupakan apa yang sudah diketahui seluruh desa. Kemudian, suara Mbak Arum memecah keheningan.
Suaranya parau, hampir tidak terdengar jelas. Aku yang salah, katanya pelan, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu ini nggak benar, tapi aku terjebak dalam perasaan yang salah. Aku nggak bisa jelaskan semuanya, tapi aku selingkuh dengan Pak Roni. Tiba-tiba, semua mata menatap lebih tajam, seolah mereka ingin memastikan apakah itu benar atau tidak. Aku pun memusatkan perhatian. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pengakuan itu akan keluar dari mulutnya. Pak Roni tetap diam, tubuhnya kaku. Ia tidak mengangkat wajahnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya terdengar napas berat yang semakin dalam. Sepertinya, dia merasa sangat canggung, terjebak dalam kenyataan yang semakin menggigit. Kenapa? Suara seorang keluarga terdengar. Kenapa mesti seperti ini? Mbak Arum terdiam sejenak. Karena aku merasa kesepian. Aku terlalu fokus pada apa yang seharusnya tidak aku perhatikan. Dia berhenti, menelan ludahnya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku salah. Di sana, Pak Roni hanya duduk diam. Tidak ada penyesalan yang tampak di wajahnya. Tidak ada upaya untuk membela Mbak Arum, atau untuk minta maaf kepada siapapun. Dia lebih terlihat seperti orang yang sudah kehilangan arah. Wajahnya dipenuhi rasa malu, tapi entah kenapa matanya tidak menunjukkan penyesalan. Keluarga di sekitar, mereka mulai berbicara dengan suara rendah, beberapa menangis. Tidak ada yang tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Mereka semua merasa dikhianati, dan yang lebih buruk mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi pengakuan ini. Aku menunduk, merasa terjebak dalam keheningan itu. Ini lebih buruk dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Sebuah pengakuan yang datang terlalu terlambat, sebuah pengkhianatan yang terlalu dalam. Aku hanya bisa mencerna semuanya, tidak bisa melakukan apa-apa. Semua orang di ruangan itu merasakan ketegangan yang sama. Namun, meskipun mereka telah mengakui semuanya, aku tahu ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Begitu Mbak Arum selesai berbicara, ledakan emosi pun terjadi. Seperti air yang tertahan dalam bendungan, keluarga besar mereka meledak begitu saja. Istri Pak Roni, yang duduk di sudut, langsung terisak. Tiba-tiba tubuhnya gemetar, mulutnya terbuka, namun tak bisa mengucapkan kata-kata. Matanya penuh air mata, tapi tidak ada tangisan yang keluar dengan lancar. Hanya isakan yang tercekat di tenggorokan. Semua orang tahu betul bagaimana istrinya mencintai Pak Roni. Tapi pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Suami Mbak Arum, yang tadinya diam, kini berdiri dengan marah. Wajahnya memerah, matanya tajam menatap istrinya. Kau tega? Katanya dengan suara bergetar. Berani-beraninya kau mengkhianatiku dengan orang yang begitu dekat dengan kita? Dengan Pak Roni, saudara sendiri. Suara itu menggelegar, mengguncang ruangan yang sebelumnya sunyi. Dia menggeram, menggerakkan tangan, seperti ingin menghantam sesuatu, tapi hanya terhenti di udara. Wajahnya penuh dengan amarah yang tak terucap. Anak-anak, mereka, baik anak Pak Roni maupun anak Mbak Arum, hanya duduk diam. Mereka bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang menatap ke lantai, ada yang memandang kosong. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana orang tua mereka yang selalu tampak baik-baik saja, yang selalu mereka anggap pahlawan, kini terjerat dalam skandal seperti ini. Mata mereka penuh ketakutan, seolah dunia mereka tiba-tiba hancur dalam sekejap. Di tengah keributan itu, hanya ada satu perasaan yang mengisi setiap sudut ruangan, kekosongan. Kekosongan yang mendalam. Semua orang merasa dikhianati. Mereka tidak tahu lagi harus bagaimana menyikapi situasi ini. Seperti sebuah bom waktu yang tiba-tiba meledak, menghancurkan segala yang ada di sekelilingnya. Aku berdiri di luar, sedikit menjauh dari kerumunan. Suara tangisan dan teriakan mulai meredam, namun perasaan tak nyaman itu tetap terasa. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana mereka yang sudah begitu lama saling mengenal, yang sudah begitu dekat, bisa sampai sejauh itu? Tidak ada jawaban yang memadai untuk itu.
Aku menatap ke arah rumah Pak Roni. Rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa, kini terasa kosong dan hampa. Di dalam, keluarga mereka masih dalam keguncangan. Semua orang merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Dan aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Kepercayaan telah rusak. Waktu akan menjadi saksi bagaimana ini akan mengubah semua orang yang terlibat. Tidak ada yang akan keluar tanpa bekas. Berita itu tidak hanya beredar di dalam keluarga besar, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Begitu cepat, begitu pasti. Seperti api yang menyambar rumput kering, gosip tentang perselingkuhan Mbak Arum dan Pak Roni sudah tak bisa dihentikan. Desa yang biasanya tenang kini terbelah, menjadi arena perdebatan yang tak ada habisnya. Warga yang dulu menghormati Pak Roni, seorang kepala keluarga yang tampak tegas dan bijaksana, sekarang mulai menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Ada yang tidak mengucapkan salam ketika bertemu, ada yang menyindir pelan ketika melihatnya. Di warung kopi, di depan toko, di tepi jalan, semua orang berbicara, meskipun tidak selalu terdengar jelas. Tapi aku tahu, semua orang berbicara tentang mereka. Mbak Arum pun tak luput dari sorotan. Dulu, dia dikenal sebagai perempuan yang ramah, yang suka membantu tetangga. Namun, kini pandangan orang terhadapnya mulai berubah. Beberapa ibu-ibu yang dulu sering bercakap-cakap dengannya kini menghindar, tidak lagi menyapanya dengan senyum yang sama. Bahkan anak-anak yang dulu bermain di rumahnya dengan riang kini menunduk ketika bertemu dengannya. Mereka yang tak tahu apa-apa, hanya mengikuti apa yang didengar orang tua mereka. Yang paling terasa adalah sikap warga yang mulai menjauh. Warga yang dulunya menghargai mereka sebagai bagian dari komunitas, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi percakapan hangat di teras rumah Mbak Arum. Tidak ada lagi kunjungan tanpa tujuan dari Pak Roni. Mereka yang dulu dianggap sebagai bagian dari keluarga besar desa, kini merasa terasingkan. Aku mendengar percakapan antara dua ibu di pasar yang terhenti begitu saja ketika mereka melihat Mbak Arum lewat. Itu dia, bisik salah satu dari mereka. Mbak Arum, udah nggak bisa dipercaya. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada sesuatu yang sangat tajam dalam kata-kata itu. Sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar kata-kata kasar. Itu adalah penghakiman. Pak Roni, yang dulunya selalu diterima di setiap acara, sekarang hanya bisa berjalan dengan kepala tertunduk. Dia tahu, meskipun tidak ada yang berani mengungkapkan langsung, pandangan orang terhadapnya telah berubah. Tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dia bangun. Warga desa sudah melihatnya sebagai pria yang tidak lagi layak dihormati. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Nama mereka tercemar, dan tak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk memperbaikinya, noda itu tetap ada. Dalam sebuah desa kecil, reputasi adalah segalanya. Jika sekali tercemar, sulit untuk bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Aku hanya bisa mengamati, menyaksikan perubahan itu. Mereka yang dulu dihormati, kini menjadi bahan obrolan. Mereka yang dulunya dipandang tinggi, kini hanya menjadi bayangan dari apa yang pernah ada. Ini adalah harga yang harus dibayar ketika sebuah rahasia besar terbongkar. Setelah kejadian itu, aku mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Tidak hanya pada Pak Roni dan Mbak Arum, tapi juga pada seluruh keluarga besar mereka. Hubungan yang dulunya erat, penuh tawa dan canda, kini seperti tali yang sudah putus, terpisah-pisah dan tak bisa disambung kembali. Saudara-saudara mereka yang dulu saling mengunjungi, saling berbicara dengan akrab, kini mulai menjauh. Semua itu tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan-lahan, langkah demi langkah, mereka mulai menghindari satu sama lain. Aku sering melihat beberapa dari mereka bertemu, tetapi tidak ada lagi percakapan ringan seperti dulu. Hanya ada kecanggungan, tatapan kosong, dan jarak yang semakin lebar. Di satu sisi, aku bisa merasakan betapa beratnya situasi ini. Pak Roni dan Mbak Arum adalah bagian dari keluarga besar yang sudah saling mengenal sejak lama. Mereka tak hanya bertetangga, tetapi sudah seperti saudara. Tapi begitu pengkhianatan ini terbongkar, semua yang terjalin menjadi rapuh. Tidak ada lagi rasa saling percaya. Tidak ada lagi ikatan yang bisa dipertahankan dengan mudah.
Aku ingat sekali melihat beberapa dari saudara-saudara mereka bertemu di warung kopi, tanpa ada sapaan hangat, tanpa ada senyuman, hanya obrolan datar tentang cuaca atau harga beras. Tidak ada lagi cerita panjang, tidak ada lagi tawa yang menggema seperti dulu. Ada yang lebih memilih diam, ada yang terlihat terburu-buru meninggalkan tempat begitu saja, seolah ingin menghindari percakapan lebih. Lanjut. Yang paling terasa adalah pertemuan keluarga besar yang dulu selalu meriah. Dulu, setiap kali ada acara, semua akan datang bersama. Kini, pertemuan itu semakin jarang. Ketika ada acara keluarga, beberapa saudara mulai absen, memberikan alasan, ini dan itu, tetapi jelas ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka yang dulu duduk berdekatan, saling berbagi cerita, kini hanya duduk berjauhan, tampak tak nyaman. Bahkan dalam pertemuan besar, seperti pesta ulang tahun atau acara pernikahan, mereka tidak bisa lagi bercanda seperti biasa. Aku tidak bisa tidak merasa kecewa. Kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Tidak ada yang tahu bagaimana cara memperbaiki ini. Semua orang merasa canggung, tidak tahu harus melanjutkan hubungan mereka dengan siapa. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa digantikan hanya dengan kata maaf atau waktu yang berlalu. Rasa sakit ini sudah tertanam dalam menggores hubungan yang dulu sangat erat. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tak ada yang tahu bagaimana harus melanjutkan hubungan ini. Semua orang merasa tersesat, tidak ada peta yang menunjukkan arah yang benar. Mereka yang dulu seperti keluarga, kini terpisah seperti orang asing. Meskipun hubungan antar keluarga hancur berantakan, ada satu hal yang tetap bertahan, meskipun tampaknya itu hanya sekadar paksaan. Rumah tangga mereka, meskipun rusak, tidak langsung runtuh. Istri Pak Roni dan suami Mbak Arum memilih untuk bertahan, meskipun rasa sakit mereka begitu dalam. Mereka memilih untuk tidak bercerai, setidaknya untuk saat itu. Aku bisa merasakan betapa beratnya mereka. Istri Pak Roni, yang dulu tampak selalu ceria, kini hanya terlihat tertekan. Matanya tidak lagi memancarkan kebahagiaan, hanya ada kesedihan yang dalam yang tertahan di sana. Di hadapan anak-anak, dia berusaha tersenyum, menjaga keharmonisan yang telah hancur. Dia tahu bahwa perasaan mereka sudah terluka begitu dalam, tapi dia tetap berusaha mempertahankan tampilan keluarga yang utuh. Tapi aku tahu, ada luka yang tak pernah bisa sembuh, yang terus menggores hatinya setiap kali dia memandang suaminya, yang sekarang tak lagi dilihat dengan mata yang sama. Suami Mbak Arum juga tidak jauh berbeda. Dulu, dia adalah pria yang penuh kasih, yang tampak setia pada keluarganya. Namun setelah semua ini terungkap, wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Di depan orang lain, dia berusaha menjaga diri, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku bisa merasakan ada ketegangan yang tertahan. Dia masih hidup bersama Mbak Arum, tapi ada jarak yang begitu jelas di antara mereka. Tak ada lagi sentuhan, tak ada lagi canda tawa yang dulu biasa mereka bagi. Mereka hanya berusaha bertahan karena anak-anak mereka, karena keluarga mereka. Tapi dalam hati, aku tahu, mereka berdua sudah terperangkap dalam kebohongan yang tidak bisa diperbaiki. Mereka semua memilih untuk bertahan, bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Mereka tahu bahwa sebuah perpisahan akan lebih mempersulit semuanya, terutama bagi anak-anak mereka. Anak-anak yang kini terperangkap dalam ketegangan yang mereka bawa setiap hari. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi mereka merasakannya. Mereka melihat ibu dan ayah mereka berubah. Mereka melihat ketegangan yang ada di setiap percakapan, ketidakharmonisan yang mereka coba sembunyikan. Meskipun mereka berusaha untuk tampak biasa, aku bisa merasakan bahwa tidak ada yang bisa menghapus perasaan terluka itu. Tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa keduanya, Pak Roni dan Mbak Arum, telah menghancurkan sesuatu yang sangat penting. Kepercayaan, rumah tangga yang terbangun selama bertahun-tahun kini, hanya menjadi sekadar formalitas. Ada perasaan yang hilang, ada ruang kosong yang tak bisa diisi kembali. Mereka tetap bersama,
tapi hanya untuk tampak utuh di depan orang lain. Aku hanya bisa mengamati, merasakan keputusasaan itu. Mereka tidak benar-benar bahagia, meskipun mereka tidak mengatakannya. Mereka hanya berusaha menjaga tampilan depan yang sempurna untuk anak-anak mereka, untuk orang lain. Tetapi mereka sendiri tahu, tidak ada lagi yang sama. Setelah semua itu terbongkar, Mbak Arum dan Pak Roni kembali melanjutkan hidup mereka, meskipun ada perasaan yang sangat berat mengikat mereka. Mereka mencoba untuk berfungsi seperti biasa. Mereka masih tinggal di rumah yang sama. Mereka masih bertemu dengan orang yang sama. Tetapi semuanya terasa berbeda. Setiap langkah yang mereka ambil sekarang dipenuhi dengan kesadaran akan apa yang telah terjadi. Mereka tidak bisa lagi menjadi seperti dulu sebelum semua rahasia itu terungkap. Aku sering melihat mereka berusaha untuk menjalani hari-hari biasa mereka. Mbak Arum yang dulu sering tersenyum ceria, kini tampak lebih tertutup. Wajahnya terlihat lebih lelah, dan matanya menyiratkan kelelahan emosional yang tak mudah disembuhkan. Setiap kali dia bertemu orang, dia tampak memaksakan senyum, tapi senyum itu tidak pernah sepenuhnya mencapai matanya. Terkadang, aku bisa melihatnya menatap kosong ke depan, seolah-olah pikirannya melayang jauh. Dia berusaha menjalani kehidupan, tetapi di dalam dirinya ada beban yang tak bisa dilupakan. Pak Roni juga tak jauh berbeda. Dulu, dia adalah sosok yang tampak tegar, selalu berbicara dengan penuh keyakinan. Sekarang, dia lebih pendiam. Setiap kali dia berbicara, suaranya tampak lebih lemah, lebih cemas. Aku sering melihatnya berjalan sendirian, kepala tertunduk, seolah menghindari pandangan orang lain. Bahkan dalam percakapan dengan orang yang sudah lama mengenalnya, dia tampak selalu menjaga jarak. Ada rasa malu yang menyelimuti dirinya. Dan itu membuatnya tidak bisa benar-benar terhubung dengan siapapun seperti dulu. Kehidupan mereka memang terus berjalan, tapi seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka dari dunia di sekitar mereka. Mereka masih berinteraksi, masih melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi ada hal yang sangat jelas hilang. Kebebasan mereka untuk hidup tanpa rasa takut akan penghakiman. Setiap kali mereka melangkah keluar rumah, mereka tahu bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang mengamati, menghakimi, bahkan berbicara di belakang mereka. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi ketenangan yang dulu mereka rasakan. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menghapus rasa malu itu. Tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa mereka berdua, yang dulu dihormati, yang dulu dianggap baik-baik saja, sekarang dipandang rendah oleh banyak orang. Mereka terus berusaha menjalani hidup, tetapi setiap hari terasa semakin berat. Mereka tahu, meskipun tidak ada yang mengatakannya langsung, bahwa pandangan orang tentang mereka sudah berubah selamanya. Bahkan di depan anak-anak mereka, ada rasa canggung yang tidak bisa disembunyikan. Mereka berusaha untuk tampak normal, tetapi semua orang tahu bahwa itu tidak mungkin. Aku bisa merasakannya. Aku melihat betapa keras mereka berusaha untuk menjaga kehidupan mereka tetap berjalan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari bayang-bayang kejadian itu. Setiap hari terasa seperti perjuangan. Mereka berusaha bertahan, meskipun kenyataan sudah begitu jelas. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa membuat semuanya seperti dulu lagi. Setiap kali Mbak Arum atau Pak Roni melangkah keluar rumah, aku tahu apa yang mereka rasakan. Pandangan orang-orang tentang mereka selalu tajam, penuh penilaian. Tak perlu kata-kata, cukup tatapan mata yang menusuk. Mereka mencoba untuk menjalani hidup seperti biasa, tapi seolah ada beban yang tak terlihat, beban yang selalu mengintai setiap langkah mereka. Tidak ada lagi rasa aman saat mereka keluar dari rumah. Aku sering melihat mereka berusaha berbicara dengan orang-orang, mencoba berinteraksi seolah semuanya baik-baik saja, tetapi setiap percakapan terasa dipaksakan. Semua orang tahu, dan mereka tahu bahwa semua orang tahu. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran yang telah terungkap. Bahkan di pasar, ketika mereka hanya membeli sayur atau bahan dapur, ada keraguan yang bisa kurasakan di udara. Tidak ada lagi senyum tulus yang mereka terima, hanya keheningan yang menggantung, atau pertanyaan yang tidak terucap, tapi jelas terasa.
Mereka bisa mencoba untuk bersikap biasa. Tetapi di balik sikap itu, aku tahu perasaan mereka sangat berbeda. Ada rasa malu yang mengikat mereka tak bisa dipisahkan. Rasa malu itu mungkin tak tampak di luar, tapi bisa terlihat jelas di mata mereka. Mata yang dulu penuh kepercayaan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Setiap kali mereka melangkah keluar rumah, mereka tidak hanya membawa tubuh mereka, tetapi juga membawa semua kata-kata yang pernah diucapkan di belakang mereka. Lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa bahkan keluarga mereka sendiri tidak tahu harus bersikap bagaimana. Istri Pak Roni, yang dulu sering berbicara dengan hangat kepada Mbak Arum, kini hanya bisa menghindar, berusaha menjaga jarak yang jauh. Begitu juga suami Mbak Arum. Mereka saling berinteraksi, tetapi hanya sebatas keperluan, seperti orang asing yang terpaksa berada dalam satu ruang yang sempit. Mereka tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hubungan ini, tidak tahu bagaimana cara kembali ke titik normal yang dulu. Aku bisa merasakan betapa mereka terperangkap dalam situasi yang sangat sulit. Kebenaran yang sudah terungkap ini tak akan pernah hilang. Semua yang terjadi sudah tercatat dalam ingatan orang-orang, dan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Tidak ada penjelasan yang bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Setiap langkah mereka di luar rumah terasa seperti penanda dari kesalahan yang telah mereka buat, dan tak ada cara untuk menutupinya. Kebenaran itu seperti bayangan yang terus mengikuti, tak bisa dihindari. Aku tahu, meskipun mereka berusaha untuk bertahan, mereka akan selalu dihantui oleh kenyataan yang tak bisa diubah lagi. Semua yang telah terjadi itu sudah mencetak bekas yang tak akan pernah hilang. Dan meskipun mereka bisa terus berjalan, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Anak-anak mereka yang dulu hidup dengan ketenangan, kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tak mereka inginkan. Mereka yang semula tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan itu, kini mulai merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Di sekolah, mereka mendengar bisik-bisik teman-temannya yang mulai berbicara tentang orang tua mereka. Ada kata-kata yang terlontar tanpa mereka minta, dan perlahan, kata-kata itu mulai menggali luka yang dalam. Aku melihat anak-anak mereka, yang sebelumnya ceria dan tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, kini tampak lebih pendiam. Ada yang berusaha menghindari pandangan teman-temannya, ada yang langsung mengunci diri di kamar, mencoba untuk melupakan semuanya. Mereka tidak bisa lagi merasa aman, tidak bisa lagi melangkah keluar rumah tanpa merasa ada yang mengawasi, ada yang menilai mereka dengan pandangan penuh rasa, ingin tahu yang menyakitkan. Meskipun orang tua mereka berusaha untuk menyembunyikan rasa malu itu, anak-anak mereka tak bisa menghindar dari kenyataan. Mereka tahu, meskipun tidak ada yang langsung mengatakan, mereka bisa merasakannya. Rasa malu yang tercermin di mata orang-orang, jarak yang tercipta antara mereka dan teman-teman, semuanya tidak bisa disembunyikan begitu saja. Mereka tidak bisa mengabaikan bisik-bisik yang datang setiap kali mereka berjalan melewati kelompok teman-temannya, atau tatapan yang penuh rasa kasihan yang mereka terima setiap kali mereka berada di luar rumah. Aku pernah melihat anak Pak Roni, yang dulu sangat percaya diri, berjalan dengan kepala tertunduk. Matanya terlihat kosong, tidak ada lagi semangat yang dulu membuatnya selalu ceria. Di rumah, dia mencoba untuk bertahan, berusaha untuk berbicara dengan ayahnya, tetapi tidak ada lagi kehangatan dalam percakapan mereka. Semua terasa canggung, sama halnya dengan anak Mbak Arum, yang dulu tak pernah ragu mengungkapkan apapun. Sekarang, dia memilih diam, berbicara hanya seperlunya. Aku bisa melihat kecemasan di wajahnya setiap kali dia mendengar orang berbicara tentang keluarganya. Ada perasaan malu yang begitu dalam, perasaan yang seharusnya tidak pernah mereka alami di usia mereka yang masih muda. Aku merasa sangat berat melihat mereka, anak-anak itu. Mereka tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Mereka hanya bisa merasakan perubahan yang terjadi begitu cepat. Perubahan yang tak mereka minta. Mereka tidak bisa kembali ke masa sebelum semua ini terungkap. Mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa keluarga mereka kini dilihat berbeda oleh orang-orang di sekitar mereka. Orang tua mereka berusaha untuk tetap menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, tapi di mata anak-anak itu, semuanya sudah berbeda.
Keluarga yang dulu mereka kenal sebagai tempat yang aman dan penuh cinta, kini terasa terpecah. Setiap kali mereka melihat ayah atau ibu mereka tahu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mencoba untuk memahami, meskipun itu sangat sulit. Aku tahu, luka yang mereka alami lebih dalam daripada yang kita bisa bayangkan. Mereka mungkin tidak mengungkapkan perasaan mereka, tapi mereka merasakannya. Dan itu adalah luka yang akan bertahan lama, jauh lebih lama daripada apa yang bisa dilihat oleh mata. Meskipun semua yang terjadi, Mbak Arum dan Pak Roni memilih untuk bertahan dalam rumah tangga mereka. Mereka sadar, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Perselingkuhan itu telah merusak banyak hal. Nama mereka, reputasi mereka, bahkan hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman. Namun, meskipun cinta itu sempat luntur, meskipun mereka tahu hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi, mereka tetap memilih untuk bertahan. Keputusan itu bukan datang dari rasa cinta yang utuh seperti dulu, melainkan dari rasa tanggung jawab yang besar. Mereka harus menjalani hidup demi anak-anak mereka, demi apa yang masih bisa mereka selamatkan dari sisa-sisa hubungan yang hancur ini. Mereka tahu, anak-anak mereka membutuhkan kestabilan. Mungkin cinta itu sudah tidak seperti dulu. Tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap ada untuk keluarga mereka, meskipun hati mereka sendiri terasa begitu kosong. Aku melihat bagaimana Mbak Arum mencoba untuk beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Setiap pagi ia bangun seperti biasa, berusaha untuk memberikan yang terbaik, meski hatinya terasa berat. Namun, di balik senyum yang dipaksakan, aku tahu dia merasakan sakit yang mendalam. Dia dan Pak Roni sering berbicara sedikit lebih dingin, lebih jarang saling berkomunikasi. Rumah mereka yang dulunya penuh dengan tawa kini lebih sering sunyi. Ada ruang yang besar di antara mereka, ruang yang tak bisa diisi oleh kata-kata. Pak Roni, meskipun tampak lebih tegar di luar, aku tahu perasaan sesungguhnya ada di dalam dirinya. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan Mbak Arum, aku bisa melihat betapa canggungnya mereka. Kata-kata yang dulunya mengalir begitu mudah kini terasa berat. Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap mencoba untuk bertahan. Mereka berdua memilih untuk tidak melepaskan satu sama lain, memilih untuk tetap hidup dalam pernikahan itu, meskipun setiap langkah mereka penuh dengan rasa sakit. Aku bisa merasakan ketegangan itu setiap kali mereka berada di ruang yang sama. Tidak ada lagi percakapan hangat, hanya percakapan formal tentang hal-hal yang harus dilakukan, tentang anak-anak, pekerjaan rumah, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu ada di antara mereka, yang membuat mereka saling percaya dan saling mendukung. Kini, itu tidak ada lagi. Namun, mereka berusaha keras untuk mempertahankan apa yang masih bisa mereka selamatkan. Mereka berusaha untuk menjaga rumah tangga mereka tetap utuh, meskipun ada bagian dalam hati mereka yang hancur. Mereka tahu, meskipun perasaan mereka telah tercederai, mereka harus melanjutkan hidup ini demi anak-anak mereka, demi memberi mereka kehidupan yang tidak terlalu hancur oleh segala yang telah terjadi. Tetapi, aku bisa melihat dengan jelas bahwa meskipun mereka berusaha bertahan, rasa sakit itu tidak bisa hilang. Itu tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa diabaikan. Setiap kali mereka berdua saling melihat, ada sesuatu yang terasa hilang. Sakit itu ada, tak peduli berapa lama mereka mencoba untuk menutupi. Desa kami yang dulunya damai, yang penuh dengan keakraban dan tawa anak-anak yang bermain di jalanan, kini tidak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa dipulihkan meskipun waktu terus berjalan. Setelah perselingkuhan itu terungkap, segala yang dulu tampak biasa, yang dulu tidak pernah dipertanyakan, kini dipandang dengan sinis. Setiap langkah di jalan yang dulu ramah, kini terasa lebih berat. Aku tahu orang-orang berbicara, di warung, kopi, di sudut-sudut jalan, di depan rumah mereka, semua orang tahu cerita mereka. Dan meskipun tidak ada yang secara langsung mengungkapkannya, pandangan itu sudah cukup untuk memberitahu segalanya. Ada bisikan-bisikan yang lebih keras daripada kata-kata, pandangan yang lebih tajam daripada pisau. Semua orang, baik yang mengenal mereka lama maupun yang hanya sesekali bertemu,
melihat mereka dengan cara yang berbeda. Mbak Arum dan Pak Roni, yang dulu dihormati, kini menjadi bahan pembicaraan di setiap kesempatan. Mereka tidak lagi dianggap sebagai keluarga yang baik, mereka tidak lagi dipandang dengan rasa hormat. Warga desa memandang mereka seperti orang yang telah merusak keharmonisan. Padahal, siapapun yang mengenal mereka pasti tahu bahwa mereka adalah bagian dari desa ini, seperti orang lain yang juga menjalani hidup dengan penuh harapan. Tetapi kenyataan tak bisa ditutup-tutupi. Aku bisa merasakan, meskipun tidak ada yang secara terbuka mengucapkan kata-kata itu, rasa kotor yang menempel pada nama mereka. Mungkin mereka berdua sudah berusaha untuk melanjutkan hidup mereka, untuk menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi itu semua tak bisa menghapus luka yang telah ditinggalkan. Luka yang tercipta dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari kenyataan yang tak bisa diputar balik. Perselingkuhan itu mungkin sudah berlalu, tetapi dampaknya, seperti jejak yang tertinggal di tanah basah, akan terus mengiringi mereka selamanya. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Orang-orang yang dulu tersenyum hangat ketika mereka lewat kini, hanya bisa melirik, menghindar, dan berbicara di belakang mereka. Setiap langkah mereka di desa ini terasa seperti langkah yang lebih berat, seolah-olah mereka membawa beban yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata. Dan bagi anak-anak mereka, yang harus menjalani kehidupan dengan bayang-bayang kejadian ini di atas mereka, semuanya lebih sulit lagi. Setiap kali mereka keluar rumah, mereka tahu ada pandangan yang mengikuti mereka, ada bisikan yang menyertai setiap langkah mereka. Bahkan di sekolah, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa nama keluarga mereka telah ternoda. Di rumah mereka, di antara Pak Roni dan Mbak Arum, ada kesunyian yang dalam. Mereka memilih untuk tetap bertahan, tetapi tidak ada lagi tawa yang memecah keheningan. Meskipun mereka berusaha untuk tetap menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, kenyataan tetap ada di sana, tepat di tengah-tengah mereka, tak bisa diabaikan. Semua ini menjadi pelajaran bagi desa kami. Kehidupan memang terus berjalan, tetapi setelah semua yang terjadi, tak ada yang bisa menghapuskan luka yang telah tertinggal. Desa kami tak lagi sama. Dan meskipun kita harus melanjutkan hidup, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi.